Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'du. Berjumpa lagi di channel Omar Hidayat. Kali ini kita akan membahas manusia yang paling cerdik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, suatu ketika kami berjumlah 10 orang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu salah seorang sahabat Ansor berdiri dan bertanya, "Wahai Nabi Allah, siapakah manusia yang paling cerdik dan paling teguh hatinya?" Beliau menjawab, "Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling banyak melakukan persiapan untuk menghadapi maut sebelum datangnya maut, mereka itulah orang-orang yang cerdik. Mereka memborong kehormatan dunia dan kemuliaan akhirat." Pada waktu bersamaan, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambar sebuah segi empat dan menggaris sebuah garis di tengahnya yang menerobos keluar dari segi empat tersebut. Lalu beliau menggambar garis-garis kecil berpangkal dari garis yang ada di pinggir menuju garis yang di tengah. Kemudian beliau bersabda, "Ini adalah manusia dan ini adalah ajalnya yang akan atau telah mengurungnya. Garis panjang yang keluar ini adalah angan-angan manusia." Maksudnya di sini, terkadang dewasa ini angan-angan yang ada di pikiran kita melebihi batas umur yang telah ditetapkan. Sedangkan garis-garis kecil itu adalah berbagai macam rintangan, yang mana perlu kita ketahui, jika kita berhasil menghadapi rintangan yang pertama, maka rintangan kedua telah menunggu kita. Dan jika kita luput juga dari rintangan kedua, maka rintangan yang lain lagi telah menunggu kita. Begitulah seterusnya kehidupan di dunia ini, yang mana apabila kita terbawa arus dunia, maka kita akan terhanyut dan lupa akan kehidupan akhirat. Sebagaimana dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, ia mendengar Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada dua hal yang dibenci anak Adam. Yang pertama adalah kematian, padahal kematian itu lebih baik daripada fitnah. Yang kedua, ia membenci harta yang sedikit, padahal harta yang sedikit itu berarti lebih sedikit pula hisabnya." Maksud daripada kematian itu lebih baik daripada fitnah ialah jatuh dalam kemusyrikan atau fitnah yang dibenci oleh manusia, yaitu mengucapkan hal-hal yang tidak pantas diucapkan maupun meyakini hal-hal yang tidak boleh diyakini. Dan diceritakan pula dikala itu oleh Hani bekas budak Utsman rahimahumullah, ia berkata, apabila Utsman berhenti di dekat sebuah kubur, ia akan menangis sampai basah janggutnya. Lalu Hani bertanya kepadanya, "Ketika surga dan neraka diceritakan padamu, wahai Utsman, engkau tidak menangis, tetapi mengapa engkau malah menangis saat melihat hal semacam ini, yaitu alam kubur?" Lalu Sayyidina Utsman menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya kubur adalah persinggahan pertama daripada persinggahan akhirat. Jika seorang selamat darinya, maka persinggahan selanjutnya akan lebih mudah baginya. Tapi bila ia tidak selamat darinya, maka persinggahan berikutnya akan lebih berat baginya." Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, segala jenis pemandangan mengerikan di dunia ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan pemandangan di dalam kubur kelak. Dan segala kenikmatan di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan di akhirat kelak. Nah, itulah yang harus kita jadikan itibak dan pengingat bagaimana agar kita bisa belajar untuk mengingat akhirat, sebagaimana umur kita semakin hari semakin berkurang dan waktu kita hidup di dunia ini semakin hari semakin berkurang. Yang semoga bisa kita jadikan itibak atau pengingat bagi diri kita agar bisa menjadi orang-orang yang cerdik menurut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita jadikan pegangan hidup hingga ajal menjemput kita. Segala kekurangan datang daripada diri saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.